Sultan Agung Hanyokrokusumo yang tengah merentangkan sayap kekuasaannya berhadapan dengan adik iparnya sendiri, Adipati Pragola II. Perang dramatis tentang harga diri, hasutan, dan melayangnya ribuan nyawa. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Masih ngomongin tentang kerajaan Mataram Islam saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokroningrat yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Salah satu peristiwa penting pada masa kepemimpinannya adalah terjadinya perang saudara dengan Kadipaten Pati pada 4 Oktober tahun 1627. Saat itu, Kadipaten Pati dipimpin oleh Adipati Pragola II, adik ipar sang sultan. Pragola II menikah dengan adik Sultan Agung yang bernama Raden Ajeng Tulak, dikenal juga sebagai Ratu Mas Sekar. Ikatan ini seharusnya menjadi jaminan perdamaian, namun justru menjadi akar konflik yang merenggut ribuan nyawa. Sebuah tragedi yang semestinya tak perlu terjadi. Siapa Adipati Pragola II? Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Adipati Pragola II merupakan putra dari Adipati Pragola I. Sedangkan Adipati Pragola I adalah anak dari Ki Penjawi, pemimpin pertama Kadipaten Pati. Ki Penjawi menerima hadiah tanah perdikan Pati dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir ketika berhasil membunuh Aryo Penangsang dalam perebutan tahta kerajaan Demak. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa Adipati Pragola II bukan putra dari Adipati Pragola I, melainkan putra dari Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Pangeran Puger adalah anak dari Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam sekaligus anak dari Ki Ageng Pemanahan. Sementara Sultan Agung adalah anak dari Anyokrowati sekaligus cucu dari Panembahan Senopati. Terlepas dari perbedaan asal-usul Adipati Pragola II tersebut, catatan sejarah kompak menyebut Adipati Pragola II terlibat perang saudara dengan Sultan Agung. Adipati Pragola II ini keras kepala. Perang saudara ini adalah sebuah babak dramatis tentang harga diri, hasutan, dan akhir yang berdarah. Pragola II mewarisi semangat otonomi Pati, daerah pesisir utara yang kuat dan mandiri. Ia memandang Kadipaten Pati setara dengan Mataram, bukan sebagai bawahan yang wajib tunduk sepenuhnya. Keangkuhan ini berwujud dalam pembangkangan politik yang nyata. Ia menolak menghadiri bisowanan agung. Kewajiban bagi semua penguasa bawahan Mataram untuk hadir secara rutin dalam pertemuan tahunan di Keraton Mataram. Penolakan ini adalah deklarasi terselubung bahwa Pati tidak mengakui supremasi mutlak Mataram. Awalnya, Sultan Agung masih menoleransi pembangkangan ini. Ia menyadari kekuatan Pati dan ikatan keluarga. Pati memang memiliki prajurit yang tangguh dan sulit dikalahkan. Apalagi ia masih saudara dengan raja. Sultan Agung berupaya menghindari terjadinya perang saudara yang berpotensi merugikan semua pihak. Namun, api disulut oleh Tumenggung Indranata, seorang punggawa Mataram yang memprovokasi Sultan Agung dengan kabar bohong dan fitnah.
bahwa Pragula II tidak hanya menolak tunduk, tetapi juga berencana menyerang Mataram. Hasutan ini ditambah konflik kecil Pati menyerang Jepara yang dilaporkan sebagai tanda pemberontakan, membuat kesabaran Sultan Agung habis. Bagi Sultan Agung, pembangkangan Pragula II adalah duri yang harus dicabut demi memuluskan jalan Mataram menjadi imperium tunggal di Jawa. Bagi Pragula II, ini adalah perjuangan mempertahankan kedaulatan yang diwariskan, bahkan di hadapan kakak iparnya sendiri. Provokasi Tumenggung Indranata ternyata manjur. Sultan Agung tak lagi peduli soal saudara atau potensi jatuhnya korban nyawa. Hatinya panas, membara. Harga diri sebagai raja besar di tanah Jawa terinjak-injak. Masa nggak berani melawan Kadipaten Pati? Hanya Kadipaten. Maka pada tahun 1627, Sultan Agung memutuskan untuk bertindak tegas. Mataram mengerahkan kekuatan militer yang sangat besar, dikisahkan mencapai ratusan ribu prajurit yang dibagi dalam 3 barisan penyerangan dari berbagai penjuru, di bawah pimpinan sentana-sentana terbaik Mataram, termasuk Adipati Martalaya atau Pangeran Sumedang dan pasukan dari Madura, Kedu, dan Bagelen. Di sisi lain, Pati yang dipimpin Pragula II juga telah bersiap. Rakyat Pati menjadi sukarelawan, memperkuat pertahanan dan persenjataan, menjadikan Pati sebuah benteng yang sulit ditembus. Pragula membakar semangat tempur rakyat dengan mengatakan Pati adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk Mataram Islam. Pertempuran benar-benar pecah, tak bisa dibendung lagi. Di awal pertempuran, semangat juang prajurit Pati yang membela tanah air mereka terlihat unggul. Mereka berhasil memukul mundur dan menyebabkan kerugian besar di pihak Mataram. Pasukan Mataram sempat terdesak dan moral mereka menurun. Melihat pasukannya terancam, Sultan Agung mengerahkan bala bantuan dari sentana atau kerabat keraton. Kehadiran para pangeran dan bangsawan Mataram membangkitkan kembali semangat prajurit. Perang berubah menjadi ajang adu nyawa yang brutal dengan serangan balasan yang bertubi-tubi dari kedua belah pihak. Di tengah kecamuk besar itu, Adipati Pragula II dengan gagah berani dan semangat berkobar memutuskan untuk maju langsung ke medan laga, mencari dan menyerang Sultan Agung. Ini adalah puncak dramatis dari perang saudara tersebut. Duel dua tokoh besar yang dipersatukan dan dipisahkan oleh takdir dan tahta. Untuk membangkitkan moral pasukannya dan menanggapi tantangan iparnya, Sultan Agung memukul gong pusaka Kiai Picok. Di saat yang genting, Sultan Agung menyerahkan tombak pusaka Kiai baru kepada pengawalnya, Lurah Nayaderma, dengan titah untuk menghadapi Pragula II. Saat gong Kiai Picok kembali dipukul, mengiringi gemuruh perang, Lurah Nayaderma maju menyambut Pragula II. Dalam sebuah momen tak terhindarkan yang dicatat sejarah, Nayaderma berhasil melesakkan tombak Kiai baru. Tombak pusaka itu menembus lambung Adipati Pragula II hingga tembus ke punggung. Pragula II gugur seketika pada Jumat Wage 4 Oktober tahun 1627. Kematian Pragula II adalah palu gudam yang menghantam moral pasukan Pati. Perlawanan seketika runtuh.
pasukan Mataram memusnahkan sisa-sisa kekuatan Pati, mengakhiri pemberontakan secara total. Kadipaten Pati yang selama ini menjadi salah satu kekuatan terkuat di Pantura takluk di bawah kekuasaan Mataram. Tombak pusaka Kiai Baru yang berlumuran darah Adipati Pragula II menjadi simbol kemenangan bagi Sultan Agung. Jenazah Pragula II dimakamkan di Sendang Sani, sebuah peristirahatan abadi bagi seorang adipati yang memilih kedaulatan di atas kekeluargaan, sebuah perlawanan heroik yang harus dibayar dengan nyawa. Dengan jatuhnya Pati, Mataram semakin memperkokoh kedudukannya sebagai penguasa tunggal di Jawa. Kemenangan ini membebaskan Sultan Agung untuk mengalihkan fokusnya ke musuh yang lebih besar, yaitu VOC di Batavia. Namun, dalam kemenangan ini tersimpan duka mendalam. Mataram telah menumpahkan darah saudaranya sendiri demi ambisi kekuasaan dan supremasi. Perang Pati dengan segala dramanya menjadi babak krusial dalam pembangunan Imperium Mataram Islam, dan ini membuktikan bahwa kekuasaan pada zaman kerajaan tak mengenal saudara. Demi tahta, saudara dilibas, bahkan kakak atau adik kandung. Meski memenangi perang melawan Pati, Sultan Agung tetap memendam duka. Bagaimanapun, Pragula II adalah adik iparnya. Di kemudian hari, ia menyadari bahwa perang ini akibat provokasi Tumenggung Indranata. Memang, Pragula II tak mau menghadiri Pisowanan Agung. Namun, bukan berarti Pragula akan menyerang dan merebut tahta Mataram seperti yang didengungkan oleh Tumenggung Indranata. Provokasi Indranata ini menjadi catatan dosa saat Tumenggung yang kemudian dihukum mati oleh Sultan Agung setelah membocorkan strategi Mataram saat akan menyerang Batavia. Teman-teman, demikianlah akhir sebuah tragedi yang memakan banyak korban. Ini juga menjadi pengingat bagi kita agar kita tidak mudah terkena provokasi atau hoax yang merugikan. Jangan lupa untuk cek dan cross-check terhadap sebuah informasi sebelum membuat kebijakan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.